Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Muhtarami, para alim, para yai yang sama-sama kita hormati, Bupati Mojokerto, Bapak Dr. Muhammad Antara LC Agung, yang saya hormati Wakil Bupati Mojokerto yang hadir. Alhamdulillah beliau didampingi oleh rombongan bapaknya, Bapak Haji Ahmadi, Bupati Mojokerto periode 2000 sampai 2008. Yang saya hormati seluruh unsur Forkopimda yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah Bapak Kapolres hadir, Bapak Dandim, Kapolres Kota atau yang mewakili dari pengadilan hadir, Ketua MUI, alhamdulillah. Ya ini matur suwun rawuhipun. Tentu yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan sore hari ini, tokoh-tokoh agama yang hadir, lembaga-lembaga keagamaan, UPD, Bapak Asisten, staf ahli, Ketua Basnas, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah sampun ya. Kalau sudah hadirin wal hadirat sampun komplit. Jadi kok tinggal pembukaan itu napa ya? Napa bupati tinggal mana ya? Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini dengan diiringi hujan yang luar biasa lebatnya, semoga ini menjadi penanda rahmatnya Allah turun ke kita semuanya, dan semoga ini juga menjadi penanda positif. Insya Allah selalu Allah limpahkan berkah untuk kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para alim, para ulama, bil khusus sepuh ini sepuh. Izin sebelum saya menyampaikan, saestu saya menyadari ini betul-betul suul adab sebenarnya. Saya ketika bersamai beliau pada saat Safari Ramadan di Puri, saya sampaikan boten sah bagus, ini suul adab ini. Karena yang saya hadapi ini beliau-beliau sesepuh para yai, para masayikh yang sebenarnya saya yakin seyakin-yakinnya beliau dari kapasitas apapun jauh lebih pantas untuk memberikan mau'izah hasanah. Tetapi karena ini perintahnya kiai, santri itu hanya tinggal bilang samina wa ta'ah. Itu saja nih kalau ngatet kan itu detek jujur Bang. Karena yang saya hadapi ini bukan sembarang orang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tahun ini saya mengalami kegiatan nuzulul Quran untuk tahun yang kedua di Mojokerto. Tahun pertama saya masih ingat betul, saat itu juga hujan seperti ini. Dan yang saya ingat Pak Buten Gus, yang membedakan yang tidak pernah saya lihat di Magetan di mana saya berasal, setiap tamu itu selalu mendapatkan bingkisan sarung PHS. PHS itu singkatannya adalah bikin hati senang. Dan lebih gumun lagi satu Bapak Ibu sekalian, wong jenenge efisiensi uji bisa tuku PHS. Itu nggak coba ini boten dokter mungkin di orang bisa tuku. Alhamdulillah matur suwun Gus. Alhamdulillah. Semoga nanti PHS-nya rata. Iya dari tahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat tema utama pada kegiatan Nuzulul Quran kali ini adalah merajut kebersamaan, mewujudkan ukhuwah antar ulama dan umat. Maka Allah telah berfirman hampir 1446 tahun yang lalu, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul
wa ulil amri minkum ila akhiril ayat. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, sinfani minan nas wa idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas al ulama wal umara. Nabi juga pernah bersabda, musibal amru ila ghairi ahli famtadiris sah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, beberapa hadis dan ayat di atas memberikan sebuah hikmah kepada kita semua. Ternyata sinergisitas antara ulama dan umara itu menjadi sebuah kata kunci yang tidak bisa dihilangkan ketika kita ingin mewujudkan sebuah tatanan kehidupan sosial masyarakat yang jauh lebih baik. Dan Al-Quran adalah baldatun thayyibatun wa rabbun. Kita masih ingat sebuah cerita bagaimana terjalinnya hubungan sinergisitas antara ulama dan umara itu betul-betul harus sinergis sedemikian rupa. Ada Al-Kisah sahabat Ibnu Malik pengarang Al-Muwatta ketika berhadapan dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Saat itu Khalifah katakanlah sepakat dengan presiden hari ini. Beliau menyampaikan kepada utusannya, tolong sampaikan kepada Ibnu Malik untuk mau mengajar anak-anak saya di istana ini. Maka Ibnu Malik dengan tegas menjawab, al-ilmu la yuqta fayuqti. Ilmu itu harus didatangi dan tidak mendatangi. Artinya Bapak Ibu sekalian, bagaimana saat itu ketika utusan itu kemudian sampai kepada Harun al-Rasyid, disampaikan jawaban tegas seperti itu, apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Harun al-Rasyid? Apakah dengan kekuasaannya kemudian, oh, ini kok pemetak banget ini dia satu ini? Tidak. Tetapi pada saat Ibnu Malik datang di istana kemudian mengajar, saat itu ada dua kursi yang duduk sejajar dan sebanding. Yang satu diduduki oleh Ibnu Malik, yang satu diduduki oleh Khalifah. Tetapi apa yang terjadi? Ibnu Malik tidak pernah mengawali kegiatan taklim kepada anak-anaknya. Kemudian Harun al-Rasyid ini menyadari. Akhirnya Harun al-Rasyid ini turun, duduk katanya seperti panjenengan semuanya. Nah, setelah itu barulah Ibnu Malik mengawali kegiatan pengajian untuk anak. Tentu kita tidak ingin mengambil posisi ini secara letterless dan radikal, artinya harus ada jarak seperti itu, tidak. Tetapi paling tidak sekali lagi ini menggambarkan yang pertama, hubungan antara ulama dan umara itu bagaikan sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Maka di dalam kaidah usul fikih itu ada kaidah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Pasti semua kebijakan pemimpin itu akan selalu didasarkan kepada aspek maslahah umatnya. Dan saya masih ingat betul, mumpung ini beliau berdua juga masih dalam posisi awal-awal, saya masih ingat betul janji beliau ketika dikukuhkan Ibu Gubernur di ruang Dewan. Saat itu beliau menyampaikan begini, Pak Gubernur, Gus, nanti kalau ada salah saya diingatkan. Sekarang tidak ada 01, tidak ada 02, yang ada adalah 00. Itu pentingnya betul dalam kesadaran saya. Artinya beliau berdua, Bapak Bupati dan Wakil Bupati ini ingin mencoba. Sudah, yang lalu biarlah berlalu, itu adalah sebuah praktek demokrasi yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi dengan hasil apapun, ayo semua komponen dan kekuatan yang ada di Kabupaten
mampu untuk satu langkah, satu frekuensi untuk membangun kebesaran Kabupaten Mojokerto. Disitulah kata kunci sekali lagi, ketika ada kebijakan pemimpin yang mendasarkan pada manutun bil maslahah, insya Allah sekali lagi masyarakat itu hanya tinggal ngegongi samina wa ato. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Aspek kedua yang mungkin bisa kita ambil dari sisi sebuah hadis yang di depan saya sampaikan, ada dua kelompok yang apabila dua kelompok ini akur, maka insya Allah kehidupan manusia akan baik. Tetapi sebaliknya, ketika dua kelompok ini bertemu dan selalu muncul perselisihan, bahkan perpecahan, bahkan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, maka insya Allah kata kehidupan sosial masyarakat tidak akan damai. Beliau berdua adalah ulama dan umat. Maka sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan dalam kesempatan kali ini, mari kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kita semua sebagai komponen yang mungkin terlibat di dalam kehidupan sebagai umarok khususnya, ayo apa yang menjadi kebijakan dan sepanjang itu berakar pada manutun bil maslahah, mari kita tunaikan dan mari kita dukung bersama-sama. Sanggup nomor betul? Salah sanggup, oke? Kita berharap, kenapa? Karena hanya dengan cara seperti itulah, sehebat apapun bupati dan wakil bupati itu tidak akan ada artinya ketika tanpa kebersamaan dan komitmen dan konsekuensi yang harus kita tanggung di dalam rangka mensukseskan semua program-program beliaunya. Itu tentu yang kita harapkan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentu yang harus kita mainkan dalam porsi hubungan antara umarok dan ulama adalah pembagian porsi yang sewajarnya. Ulama tentu berbicara atas kapasitas kemampuan yang dimilikinya, umarok pun juga bertindak atas kapasitas yang dimiliki dengan segala power yang dimiliki. Maka disinilah sekali lagi keseimbangan hubungan antara ulama dan umarok betul-betul harus betul kita maksimalkan. Kalau dalam istilah Aida Usul Fikih itu kontennya dan terus pangku dan kalau salah saya dikoreksi. Ma la yudrak kullu la yudrak kullu. Kaidah usul fikih ini memberikan sebuah inspirasi sederhana kepemimpinan begini. Kami kita menyadari semua instansi hari ini itu adalah dalam posisi efisiensi. Anggaran yang mungkin kemarin 100, maka mungkin sekarang tinggal 50%. Tetapi pada saat yang bersamaan, kemungkinan pada saat beliau menyampaikan visi-misinya itu akan bisa diselesaikan secara 5 tahun tuntas. Tetapi Allah mentakdirkan ketika periode pertama beliau memimpin, ternyata ada kebijakan efisiensi yang tentu pasti itu akan berdampak pada optimalisasi capaian dari target yang sudah maka kita sebagai seorang ulama hanya bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat, yakni ma la yudrak kullu la yudrak kullu. Apa yang tidak bisa dicapai secara optimal 100% berarti tidak mengandung arti itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak diwujudkan. Maka sekali lagi dalam konteks itu pula tujuan dari bernegara, hubungannya harmonis antara seorang alim dan ulama, seorang umarok itu harus terjaga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fungsi yang ketiga dari hubungan yang sinergi antara umarok dan ulama, paling tidak sekali lagi salah satu piranti untuk mewujudkan semua asa, tujuan, visi dan misi seorang pemimpin pasti itu adalah sebuah kondisi sosial masyarakat yang stabil, kondisi masyarakat yang kondusif. Istilah Pak Kapolres adalah Kaptibmas yang Kaptibmas yang terjaga, yang terwujud, yang damai dan lain sebagainya. Maka dalam konteks seperti itu, para pun dan sewu, kita juga merujuk kepada sebuah kaidah usul fikih yang saya yakin bahasa ini akan bisa memberikan pemahaman yang lebih sampai kepada masyarakat.
Ada kaidah usul fikih lil wasail hukmil maqasid. Jadi hukum antara wasilah dengan tujuan itu adalah hukumnya sama. Maka ketika seorang pemimpin ingin mewujudkan masyarakat, katakanlah Mojokerto yang adil, yang makmur, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka wasilah salah satu untuk mewujudkan semua kondisi itu adalah situasi kondusif masyarakat yang kondusif. Maka situasi masyarakat yang kondusif itu adalah hukumnya sama wajibnya dengan tujuan ketika pemimpin itu untuk mewujudkan asa, visi dan lain sebagainya. Maka sekali lagi itulah fungsinya kita sebagai seorang ulama untuk bisa terus memberikan sinar penerangan kepada para pemimpin kita, sehingga Pak Insya Allah kalau yakin seyakin-yakinnya baik Gus Bara maupun Gus Rizal ini, saya yakin ini adalah pasangan yang luar biasa serasi, dan kita yakin Insya Allah beliau berdua ini mampu untuk membawa Mojokerto jauh lebih baik, jauh lebih bagus lagi, dan yang terbaik dari kita adalah memberikan doa untuk support kepada beliau berdua. Allahumma amin. Gimana berapa menit? 10 menit. Berapa? 47. 10 menit. Hadirin wal hadirat rahimahullah, yang terakhir, kami berharap tentu soliditas dan harmoni yang tercipta antara umarok ulama seperti ini, ayo kita jadikan sebagai sebuah sistem yang terus berkelanjutan. Tugas kita semua, khususnya para ulama hari ini, adalah memperkuat program-program pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kita sadari Bapak Ibu sekalian, saya masih ingat betul Yai Nur itu ketua DMI pernah cerita ke saya ketika audiensi kepada Bupati. Saya tanya, apa yang akan panjenengan sampaikan kepada beliaunya? Salah satunya beliau itu ingin Marfot itu juga akan mendapatkan perhatian. Itu kalau terjadi Masya Allah luar biasa. Belum pemerintahan berjalan baru beberapa hari atau mungkin belum 1 bulan ada ini, beliau berdua juga sudah melonsing dan sudah mewujudkan peningkatan insentif untuk guru yang dari 500 menjadi 1.200.000. Ini semoga menjadi komitmen awal yang luar biasa. Bagaimana sekali lagi sinergitas antara ulama dan umarok ini bisa terjalin ke depan semakin harmonis. Dan tentu seandainya Marfot ini betul-betul terwujud, Gus, luar biasa. Saya yakin seyakin-yakinnya tujuan beliau berdua untuk mewujudkan masyarakat Mojokerto yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terlaksana dengan sendirinya. Saya rasa demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, dengan segala hormat, dengan segala kekurangan yang ada pada diri saya mohon maaf atas segala yang saya sampaikan, dan semoga ini menjadi wasilah untuk terus memperkuat sinergitas semua antara ulama dan umarok yang ada sama sekali. Allahumma amin. Berkaitan dengan sakit kawalaturakan matur saat wa'afu minkum Allahul wafil a'udharik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.